Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, di pagi ini saya ingin menyampaikan satu tulisan yang menurut saya bagus sekali mengenai keringkihan berbangsa oleh Haidar Nasir. Di awal tulisan ini, Bapak Haidar Nasir menyatakan bangsa ini tampak masih ringkih, ibarat rumput kering mudah terbakar. Apa kabar Indonesia? Dari wujud luar menggembirakan, apalagi ragam fisik dan kemeriahan dunia politik. Bila menyaksikan tampilan iklan para tokoh di berbagai sudut kota untuk kontestasi politik 2024, sungguh luar biasa. Indonesia tampil megah, laksana negara gemah ripah loh jinawi, apalagi dengan proyek-proyek raksasa. Para elitnya ceria dan sangat populis kalau dekat pemilu. Tiada raut muka berat beban syarat masalah kebangsaan. Apalagi berkerut wajah soal utang luar negeri dan sumber daya alam yang terkuras tuntas. Wajah Indonesia lainnya seolah paradoks. Indeks pembangunan manusia Human Development Index Indonesia di peringkat 130 dari 199 negara sedunia terbawah di ASEAN. Indonesia berada di peringkat 44 dari 63 negara dalam World Competitiveness Yearbook 2022 yang dirilis Institute for Management Development. Saudara-saudara sekalian, jangan ditanya indeks korupsi. Mantan terpidana korupsi bisa jadi pahlawan di negeri ini. Apalagi soal keadaban bermedsos, memprihatinkan, kata Bapak Haidar Nasir. World Population Review 2022 menunjukkan data nilai rata-rata IQ penduduk di Indonesia dengan skor 78,49, menempatkan Indonesia pada posisi 130 dari total 199 negara, tidak jauh dari Timur Leste dan Papua Nugini. Microsoft tahun 2020 merilis orang Indonesia terendah dicilitinya atau kesopanannya di ASEAN. Padahal bangsa ini selalu mendengungkan keramahan berbudaya adiluhung. Para buzzer tampil ganas di media sosial. Publik resah dengan para buzzer rupiah alias buzzer berbayar. Ilmuwan tampil layak buzzer, bahkan ada yang mengancam membunuh banyak orang. Perangai buzzer maupun warganet yang sejatinya bermuatan radikal oleh sebagian pihak dianggap ringan. Yang penting meminta maaf, lebih-lebih di bulan Lebaran. Seringan itu persoalan moral dan sikap tak bertanggung jawab di negeri ini. Kemudian beliau, Bapak Haidar Nasir, menulis dalam satu garis besar, yaitu mengenai problem nilai. Di balik sejumlah carut-marut kebangsaan yang menjadi ironi di negeri ini, sejatinya ada problem nilai fundamental yang mengalami erosi, distorsi, devaluasi, dan disintegrasi. Agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa yang menjadi sumber nilai utama bangsa Indonesia masih belum mewujud secara masif dalam keselarasan dan konsistensi tindakan yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memajukan keadaban hidup kolektif. Verbalitas ketiga nilai mendasar itu memang hidup bersemarak, tapi kehilangan aktualisasinya yang kokoh di tubuh elit dan warga. Tidak mungkin korupsi, kekerasan, kerendahan etika, dan keliaran perilaku di ruang publik maupun media sosial jika nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa berfungsi manifest. Saudara-saudara sekalian, di pagi ini kita merenung, dan di pagi ini tulisan ini memberikan inspirasi kepada kita bagaimana kita melihat keadaan bangsa kita akhir-akhir ini. Nilai sebagai pola bagi perilaku, mode for action, sekaligus pola dari perilaku, mode of action, yang hidup di dunia nyata, kemudian melahirkan martabat berpikir, bersikap, dan bertindak nan utama di tubuh bangsa ini. Berbagai ujaran kebencian,
caci maki, menghasut, merendahkan, permusuhan, serta perangai tak pantas merebak di media sosial tanpa kendali etika dan moralitas luhur. Untuk menghindar dari jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang IT, mereka piawai memainkan kata dan cara meski isinya berisi ujaran-ujaran buruk. Makin canggih penguasaan teknologi informasi, kian cerdik manusia bersimulakra yang muaranya menebar onar, hasut, dengki, dan keliaran. Bila perlu, usai itu minta maaf dengan ringan sambil mencari dalih pembenaran. Di tubuh bangsa ini sedang terjadi perilaku permisif dan ambivalensi standar nilai. Jadi di tubuh bangsa ini sedang terjadi perilaku permisif dan ambivalensi standar nilai. Para buzzer dan pembikin keonaran sering ditoleransi dan leluasa menyebarkan virus kepremanannya tanpa kontrol kuat dari publik dan tindakan cepat institusi otoritatif. Kalau pihak lain yang melakukan keonaran di ruang publik dengan mudah dicap radikal dan dihujat untuk segera ditindak serta diproses hukum. Sementara bila pelaku onar itu datang dari kalangan sendiri, dengan ringan dimintakan maaf dan kasusnya ditutup buku. Ibarat ada gium masuk ke mulut dimuntahkan, tiba di perut dikempiskan. Agama dan kehidupan beragama serta Pancasila dan kehidupan berpancasila maupun berkebudayaan luhur bangsa kehilangan orientasi dan fungsi nyata dalam mengarahkan perilaku manusia Indonesia. Nilai kemanusiaan dengan dasar ketuhanan pun mulai mengalami peluruhan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya membacakan ini tulisan Bapak Haidar Nasir dan ini penting untuk kita renungkan. Kemudian beliau menulis lagi, menurut Sufidi Mulyadi, pemikir kebinekaan lulusan Harvard yang juga kader Muhammadiyah, mestinya nilai ketuhanan menjadi fondasi bernegara dan bermasyarakat. Namun itu harus selalu diingatkan di tengah situasi krisis, di mana nilai-nilai yang semestinya menjadi pegangan kita hidup berbangsa dan bernegara ini mengalami satu nilai terkoyak, ujarnya tegas. Keterkoyakan nilai itu tentu mempengaruhi perilaku berbangsa dan bernegara yang berakar pada banyak sebab serta manifestasinya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau dalam tulisan ini mengurai pendalaman dan penjelasan lebih lanjut. Muhtar Lubis tahun 1977 menunjuk pada watak orang Indonesia yang munafik atau hipokrit, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, bersikap dan berperilaku feodal, percaya tahayul, erotik, dan lemah karakter. Temuan senada juga dilakukan Kuncharaningrat tahun 1974 yang menunjukkan mentalitas lemah orang Indonesia akibat revolusi, akibat penjajahan imperialisme dan sistem sosial budaya yang rentan. Kelemahan-kelemahan mentalitas yang terstruktur oleh sistem yang ringkih itu tampaknya masih hidup di tubuh sebagian elit dan warga bangsa. Kelemahan-kelemahan mentalitas yang terstruktur oleh sistem yang ringkih itu tampaknya masih hidup di tubuh sebagian elit dan warga bangsa. Kemudian Bapak Haidar Nasir menulis dalam satu garis besar, yaitu mengenai situasi rentan. Kelemahan nilai dan mentalitas yang mengidap di tubuh bangsa Indonesia memang tidak dapat digeneralisasi. Kini mungkin telah terjadi perubahan-perubahan baru ke arah yang lebih maju dan positif, terutama pada generasi muda. Namun ketika dihadapkan pada sejumlah kasus, ketika dihadapkan pada sejumlah kejadian-kejadian, peristiwa, dan masalah kebangsaan, bagaimana terjadi akhir-akhir ini, tampak nyata kelemahan mentalitas itu. Antara lain, sikap tak bertanggung jawab secara murni. Bangsa ini tampak masih
ringkih, ibarat rumput kering mudah terbakar, kehilangan rasionalitas dan mentalitas dewasa. Ilmuwan pun tidak menunjukkan keluhuran akal budi, ilmunya tak mencerahkan nalar dan perangainya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting lagi untuk pembelajaran kepada kita dan untuk introspeksi kepada kita. Tulisan ini menginspirasi betul. Insan dewasa dan berilmu mestinya tahu membedakan salah benar, baik buruk, pantas tidak pantas, sehingga tidak berkata dan bertindak onar atau anarkistis. Bila mana salah dan menimbulkan keonaran, semestinya segera mengakui secara kesatria tanpa mencari pembenaran. Publik pun seyogianya tidak melakukan pembelaan hanya karena yang bersangkutan berasal dari kaumnya. Institusi-institusi yang terkait atau otoritatif pun segera bertindak sebagaimana mestinya tanpa menunggu kegaduhan. Mentalitas lemah yang bersenyawa dengan sistem yang sama lemahnya akhirnya membuahkan daur ulang kesalahan demi kesalahan dalam kehidupan berbangsa. Tiada efek jera. Para pelaku onar dan korupsi pun usai menjalani hukuman seolah-olah tiada beban salah, malah ada yang diperlakukan seperti sang pahlawan, seperti sang hero. Mentalitas lemah yang bersenyawa dengan sistem yang sama lemahnya akhirnya membuahkan daur ulang kesalahan demi kesalahan dalam kehidupan berbangsa. Pola pikir menghadapi masalah tidak jarang salah kaprah. Jika ada satu peristiwa akibat ulah pelaku onar, kemudian muncul reaksi menimbulkan kegaduhan, kecenderungannya, kegaduhan itulah yang dipersoalkan. Sumber keonarannya diabaikan atau disamakan posisinya dengan reaksinya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pesannya klise, jangan gaduh. Lupa bahwa kegaduhan itu ada pemicu utamanya, yaitu aktor dan perbuatan yang meresahkan. Lebih parah dalam relasi aksi dan reaksi, maka reaksi itulah yang disalahkan. Adapun sebabnya berlalu begitu saja. Inilah bentuk kerentanan berpikir ala Indonesia yang ingin harmoni dan alergi konflik secara salah kaprah. Pada saat sama menoleransi sumber pemicu rusaknya harmoni dan terjadinya konflik, negara atau pemerintah tidak hadir sebagai pemecah masalah dan pemersatu yang otoritatif. Bhinneka Tunggal Ika dan sila persatuan Indonesia lebih banyak disuarakan menjadi nilai normatif semata, tidak menjadi nilai manifest dalam kehidupan berbangsa bernegara. Negara Indonesia itu berketuhanan yang Maha Esa, serta keberadaan agama dijamin konstitusi. Namun manakala negara mengambil kebijakan yang memihak pada satu mazhab, pada satu golongan dan pandangan tertentu, terutama yang bersifat perbedaan atau ikhtilafiyah, maka yang terjadi kontroversi. Negara ikut memproduksi masalah. Fungsi wasit dan adil menjadi hilang dari negara dalam mengatasi perbedaan dan merekat persatuan. Dari kuasa negara yang tidak objektif itulah lahir arogansi intelektual yang bersenyawa dengan dominasi paham keagamaan yang menghasilkan persekusi verbal dan non-verbal, mihnah, serta regimentasi agama. Adapun para elit negeri makin sibuk dengan dirinya, terutama memasuki kontestasi politik tahun 2024. Pemilu memang niscaya dan menjadi agenda politik yang penting bagi bangsa Indonesia. Namun manakala kesibukan dari hari ke hari
terfokus pada kursi kekuasaan dan abai pada masalah-masalah krusial kebangsaan, maka disitulah titik-titik rawan kehidupan berbangsa. Para elit hanya memikirkan bagaimana mempertahankan dan melangsungkan kekuasaan secara mati-matian. Elit lainnya terkonsentrasi merebut dan menduduki kekuasaan. Lahirlah kevakuman kepemimpinan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam beragam bentuk. Politik dan kekuasaan menjadi kehilangan fungsinya dalam memecahkan masalah, problem solving, dan menegakkan kebajikan umum, public good di tubuh bangsa. Kemudian di akhir daripada tulisan ini, Bapak Haidar Nasir menulis dalam satu garis besar, hasilnya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di negeri ini menjadi ringkih. Nah, itu kira-kira saudara-saudara, saya hanya sekedar membacakan, tapi ini penting dan memberikan inspirasi kepada kita, terutama kepada kita yang mau beraktivitas di hari ini. Selamat beraktivitas dan semoga saudara-saudara sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin, dan kita sama-sama harus senantiasa doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal yang terbaik kepada kita dan membuat perubahan-perubahan dalam kehidupan kita sehingga barokah di dunia dan di akhirat. Kita tutup bersama dengan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.